Bunyi adalah salah satu jenis gelombang mekanik yang memerlukan medium udara dalam perambatannya. Jadi, alasan mengapa di ruang angkasa tidak ada suara terdengar karena di sana hampa udara ya penonton. Di ruang angkasa sebenarnya terdapat gas, dan gas pada dasarnya juga bisa merambatkan gelombang suara. Namun, gas yang ada di ruang angkasa tidak sepadat gas yang ada di atmosfer bumi. Jika ada gelombang suara yang dirambatkan oleh awan gas di ruang angkasa, hanya beberapa atom per detik yang mampu mempengaruhi gendang telinga kita. Oleh karena itu, gelombang atau getaran-getaran suara itu perlu dimodifikasi atau disonifikasi agar bisa ditangkap indera manusia. Dari penjelasan ini, Mimin mau bilang kalau sebenarnya ruang angkasa itu tidak diam. Benda-benda di sana punya keunikan dari suara yang dihasilkan. Bahkan ada banyak pula yang mengeluarkan suara seram, seperti jeritan bumi ketika disapu badai matahari. Pada hakikatnya, ternyata matahari sangat bising. Bahkan suara matahari terdengar seperti kewahana antariksa milik Badan Antariksa Eropa atau ESA. Suara matahari tersebut direkam pada 1995 silam, dan kini NASA telah memodifikasi agar terdengar lebih jernih dan bisa didengar oleh telinga manusia. Suara matahari yang direkam diketahui memiliki getaran frekuensi alami. Getaran inilah yang membantu ilmuwan bisa mengubahnya ke jenis suara yang lebih halus. Matahari adalah pusaran plasma super panas dan super besar. Jika di ruang angkasa terdapat udara sehingga suara bisa dihantarkan, maka kita akan bisa mendengar suara matahari walaupun 92 juta mil jauhnya. Diasumsikan suara matahari memang bisa merambat secara maksimal di ruang angkasa, maka suaranya setara dengan 10.000 sirine sebesar bumi mengaung sepanjang waktu. Namun, karena jaraknya 92 juta mil, suaranya akan berkurang saat tiba di bumi. Postingan Reddit pernah membahas tentang hal ini. Seorang ahli solar astrofisik menjawab bahwa kebisingan matahari ketika sampai di bumi hanya sekitar 100 desibel. Sedikit lebih tenang jika dibandingkan speaker di konser rock. Para ilmuwan dari Universitas Helsinki di Finlandia mengubah aktivitas elektromagnetik saat bumi terkena badai matahari menjadi suara yang bisa diterima indera manusia. Suara tersebut dihasilkan oleh magnetosfer yang melindungi manusia dari radiasi angin matahari. Jika semakin kuat angin matahari berhembus, maka semakin nyaring suara magnetosfer terdengar. Saat cuaca normal, magnetosfer menghasilkan gelombang frekuensi rendah. Tetapi saat badai matahari terjadi, tekanan angin matahari yang mendorong frekuensi gelombang menjadi jauh lebih tinggi. Ketika bintang seperti matahari mulai kehabisan helium sebagai bahan bakar, maka dia akan mengeluarkan awan gas dan debu yang sangat besar dan akhirnya meledak. Ledakan tersebut dapat membentuk struktur dan getaran suara spektakuler seperti yang terjadi di nebula mata kucing yang satu ini. Getaran nebula tersebut perlu dilakukan pemindaian seperti radar yang bergerak searah jarum jam yang memancar dari titik pusat untuk menghasilkan nada dan bisa didengar oleh indera manusia. Cahaya yang lebih jauh dari titik pusat terdengar lebih tinggi, sementara cahaya yang lebih terang terdengar lebih keras. Black holes are among the most fascinating objects in our universe, and also the most mysterious. Sejak tahun 2003, lubang hitam di pusat gugus galaksi Perseus telah dianggap bisa mengeluarkan suara. Hal itu karena para astronom menemukan bahwa gelombang tekanan yang dikirim oleh lubang hitam menyebabkan gelombang kecil yang dapat dimodifikasi menjadi nada. Hanya saja, nada tersebut tidak dapat didengar indera manusia.
Pada 2022, metode sonifikasi terbaru akhirnya bisa menerjemahkan lebih banyak nada untuk didengar. Citra sekelompok galaksi yang diambil oleh teleskop luar angkasa Hubble NASA ini disonifikasi oleh para ahli sehingga bisa didengar oleh indera manusia. Objek di bawah gambar menghasilkan nada yang lebih rendah, sedangkan objek di dekat bagian atas menghasilkan nada yang lebih tinggi. Gambar yang diambil teleskop Hubble yang spektakuler dari nebula kupu-kupu ini menunjukkan proses kematian bintang. Pada bagian sayap adalah daerah berisi gas yang dipanaskan hingga lebih dari 20.000 derajat Celcius. Cahaya bagian atas gambar memiliki nada yang lebih tinggi. Sedangkan bintang diwakili oleh harpa digital. Perpaduan itu kemudian menghasilkan nada yang sangat indah. Pesawat luar angkasa Juno berhasil mengumpulkan data gelombang radiolistrik dan magnetik Ganymede yang merupakan satelit alami planet Jupiter dan merupakan satelit alami terbesar di tata surya. NASA memodifikasi data gelombang tersebut ke dalam rentang audio yang dapat didengar manusia. Hasilnya seperti soundtrack film alien sci-fi tahun 80-an yang menyeramkan. Selain itu, Juno juga berhasil mengumpulkan data mengenai planet Jupiter sendiri. NASA kemudian mempublikasi rekaman itu dengan judul Musical Tones from Jupiter with Verijov 4. Pada saat Juno memasuki medan magnet Jupiter, suara menyeramkan kembali terdengar. Para ilmuwan menyebutnya dengan auman Jupiter. Suara ini merupakan rekaman pertama yang berasal dari planet Mars pada 19 Februari 2021. Hanya sekitar 18 jam setelah mendarat di Sol pertama misi. Suaranya seperti angin saat kita menutup telinga ya penonton. Rekaman tersebut adalah suara dari pertemuan komet pada 14 Februari 2011. Suara itu dihasilkan dari partikel debu dan batu kecil yang terlempar ke pesawat ruang angkasa Stardust NASA. Meskipun secara teknis ruang hampa, ruang angkasa tetap mengandung partikel bermuatan energi yang diatur oleh medan magnet, gas, dan listrik. Di area yang dipenuhi medan magnet, partikel terus-menerus dilempar ke sana kemari oleh gerakan berbagai gelombang elektromagnetik yang dikenal sebagai gelombang plasma. Gelombang plasma dianalogikan seperti ombak laut yang menderu. Begini suara salah satu jenis gelombang plasma yang dikenal sebagai chorus. Sekian dulu untuk konten kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.